بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita berkumpul di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Syurga Darul Jannah Malang yang megah, cantik dan sejuk. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sebaik-baik ganjaran dengan beribadah di masjid kita ini. Segala puji bagi Allah yang sudah memasukkan kita ke 10 terakhir Ramadan. Sekarang kita sudah memasuki hari, kalau main badminton kini namanya last two, ya, habis soal aswatnya. Jadi puluh terakhir habis soal adalah final sebelum kita akan merayakan Idul Fitri insyaallah Rabu 10 April mendatang. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhormat ketua pengurus masjid Masjid Syurga Darul Jannah dan jajarannya, terhormat para masyarakat, tentu tidak sederhana di Imam Alim Ulama Syekh Al-Lahi terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi kita, mengimani salat kita, mengajarkan kita, memanggil kita salat. Umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar, insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Amin Allah. Kita kena jomblo ya Bapak Ibu. Karena Baik Pak, alaikan sampai. Kita lain Bapak Ibu, aku tuh kaki masih di situ kan. Nah, pas yang kali buka lagi, yang sih ibu kok. Kamu tanya kan, karena ibu sebutan buka kalau di mana? Mungkin tidak terkena jomblo kan. Aku bicara Bapak Ibu, bagi yang tak kena jomblo, aku pun tak kena. Tapi yang tak kena jomblo, aku pun tak kena Bapak Ibu. Jadi bawa balik Bapak. Bapak Ibu mulia, alhamdulillah. Kemudian satu yang akan datang, ya, selalu terjadi fenomena di ujung-ujung Ramadan, di mana terjadi kemajuan soft. Nah, jadi yang softnya mulanya panwah, telah makin maju Bapak. Nampaknya terjadi loh di masa di awal, cuman tidak nampak banyak ya, masih ramai jo, masya Allah. Nah, luar biasa. Dan aku berpesan, ya, bisa jadi saudara-saudara awam yang tidak tiba ini, itu ada kemungkinan. Yang pertama, mungkin mereka sedang i'tikaf di masjid-masjid yang besar. Misalnya Masjid Raya Sumbar, Masjid Al-Hakim Al-Alawi, Masjid Baitur Rahmah Ayu Baca. Nah, itu kan bisa dijual fasilitas untuk i'tikaf Bapak Ibu. Ya, ada sahurnya lupa di situ. Nah, jadi mungkin mereka di situ ini. Yang kedua Bapak Ibu, kemungkinan mereka sudah pulang kampung. Ya, nah, jadi diminta yang di Jawa sedang di Pelabuhan Merak ini terima kan. Nah, yang ketiga sakado. Nah, itulah beberapa kemungkinan itu. Tapi yang sesuatu yang gue pertama tadi. Baik Bapak Ibu mulia, jadi momen yang berbahagia ini, sebagaimana judul yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, artinya meraih kemenangan saya. Soalnya terhalang atau enggak, belum pokoknya meraih kemenangan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi memang sasaran utama Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang menang. Ini disebutkan dalam ayat Al-Baqarah 183 yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, di situ la'allakum tattaqun, di situ semoga, mudah-mudahan, harapannya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan takwa tersebut? Takwa itu artinya naik level menjadi orang yang lebih baik. Ya, ada upgrade, ada update. Ya, diri kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Nah,
Nah, jadi ini sebenarnya sasaran daripada Ramadan menjadikan kita naik level. Setiap Ramadan naik level, setiap Ramadan naik level, sehingga menjadi orang yang takwa, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, lebih takwa lagi, sampai orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, jadi disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 29. Ya. Apa kata Allah di situ? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang setia itu, orang-orang yang soleh itu ada bekas sujud. Nah, pertanyaan aku Bapak Ibu, kira-kira bekas sujud yang dimaksud itu bekas sujud yang mana? Apakah yang hitam di kanian? Ya. Nah, karena coba saja Bapak Ibu, apa-apa awal ibu-ibu ada juga kali yang hitam kanian itu kan, ada yang cie, ada yang dua, ada yang tiga, ya, tergantung jenis kanian masing-masing. Nah, apakah itu yang dimaksud bekas sujud tersebut? Nah, para ulama mengatakan kiranya tidak Bapak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan yang hitam-hitam itu tidak harus dengan bersujud. Ambil sih masih kusuh-kusuhan lama-lama di hari hitam lama. Makin lama putih gitu. Ya, lebih dari hitam putih loh kan. Nah, tapi awak tentu berhusnuzon bagi apa awak ibu-ibu yang tadi hitam itu pasti dia karena rajin sholat, ya kan? Nah, dan awak terinspirasi oleh mereka. Ya, aku yakin nggak mungkin ada yang hitam kan ini sih kalau emang sholat batu lah mungkin. Pasti disebabkan rajin sholat. Nah, jadi awak terinspirasi Bapak Ibu. Nah, lantas apa yang dimaksud sebagai bekas sujud tersebut? Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ada perubahan dalam dirinya disebabkan ibadahnya. Ibadah yang dia lakukan membekas pada dirinya, melengket pada dirinya Bapak, ya, sehingga merubahnya menjadi lebih baik. Nah, jadi kau barangkali yang luput dari perhatian awak, salah awak menganggap ibadah itu hanya hubungan vertikal saja, hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba. Padahal dimensi lain dari ibadah adalah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, makanya orang-orang yang elok itu Bapak Ibu ya, itu pasti orang-orang yang siap. Orang-orang siap itu yang acuh baik ke masa acuh sholat ke masjid, acuh puasa sunnah, acuh ke sedekah, balaki fikihnya acuh ke umrah gitu kan. Nah, orang-orang itulah biasa menjadi orang-orang yang elok. Baru kemudian itu karena rajin beribadah. Ibadah itu mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya dimensi ibadah. Maka suatu pertanyaan Bapak Ibu, kalau ada orang yang rajin ibadah, sholat 5 waktu selalu sehari semalam, ya kan, di masjid oleh rajin lupa sunnah, boleh, rajin lupa sedekah, tapi masih belum bisa menjaga lisannya. Lisannya masih suka mengatakan yang jelek-jelek, membicarakan hal buruk tentang saudaranya, tangannya masih suka berbuat kezaliman, diletakkan tidak pada tempatnya. Itu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Kalau itu terjadi Pak, berarti ada yang perlu dibenahi dari ibadah. Mungkin ada yang salah dari ibadah. Nah, tapi itu jarang terjadi. Kalau orang rajin ibadah itu pasti Bapak Ibu punya menjadi orang. Nah, ya. Maka suatu keanehan, misal ada 2 orang suami istri, ya. Bacakah Bapak Ibu? Bacakah? Mulanya kan ngobrol-ngobrol biasa, makin panas naik level menjadi debat capres kan. Nah, makin panas Bapak Ibu mulai menyampaikan nama-nama hewan di kebun binatang kan. Makin panas Bapak Ibu kalau nampak sih UFO. Itu Bapak Ibu UFO. Piring tabang, piring tabang, dispenser tabang, kulkas tabang, sampai tabang. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya pergi ke masjid, oke, sholat di situ. Pulang dari masjid, lanjut ronde kedua. Ya. Ini tidak seharusnya terjadi. Kenapa? Karena ketika suaminya pergi ke masjid, seharusnya emosinya harus stabil. Ya, seharusnya jiwanya sudah tentram. Karena melaksanakan ibadah sholat. Jangankan melaksanakan sholat Bapak Ibu, sedangkan awak masuk ke dalam masjid, masuk baru itulah tentram jiwa harus. Cobalah Bapak Ibu kalau ada masalah misal, ya apakah apa ibu atau ibu apa kan, salah seorang baik ke masjid, beda sensasinya. Ya, daripada dilanjutkan maka panjangannya hancur barang-barang di rumah, anjak baik ke masjid, langsung tentram
dalam jiwa itu langsung ada kesadaran, langsung meruntuh ibu Bapak Ibu. Disebutkan oleh luar biasanya masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi awak sholat di situ berjamaah lebih kaum muslimin. Maka seharusnya dia pulang dari masjid itu hatinya Allah karena akhirnya bermaaf-maafan dan rahmatnya kembali berpelukan. Nah, Bapak Ibu mulia, Ramadan selama 30 hari awak ditempa untuk melakukan itu. Ya, disuruh menahan haus dan lapar, bersabar, menentu seluruh tubuh awak dari hal-hal yang bisa mengurangi apalagi membatalkan puasa kita. Maka tujuannya apa? Kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang naik level. Maka tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya Ramadan kita berhasil, tandanya kita orang yang memperoleh kemenangan, ada perubahan dalam diri kita keluarnya dari bulan Ramadan ini. Ada perubahan. Kalau masih sama awak Bapak Ibu setelah Ramadan, justru setelah Ramadan, berarti awak gagal mendapatkan inti dari Ramadan. Maka harus ada perubahan. Bapak Ibu mulai masih jomblo Bapak Ibu? Iya sih. Lama ya, Ibu. Agak lama sampai bang. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu untuk hasil lain tak aku ada stabil. Ya soalnya memang aku masih ibarat sampai kan hasil itu yang mana dingin Bapak Ibu. Sehingga jemaah tuan yang sebenarnya. Jamnya aku baku jemaah di bawah kan. Aku ajak galak ada yang galak, bertanya pertanyaan yang sebenarnya kalau bapak kata halo. Nah tapi Bapak Ibu alhamdulillah masih mending. Ya aku masih sambil yang lalu di masjid Jami Awun yang tinggi. Ya itu walaupun tidak ada AC-nya Bapak Ibu. Ada pun kipen dari itu tapi tetap juga dingin. Ada malam itu malam subuh kan subuh itu aku mandi dulu sebelum subuh aku mandi di bukit tinggi bagi awak kulit padang kan mandi di bukit luar biasa rasanya. Tapi kecil para ahli Bapak kiranya rancak mandi pagi. Ya, mandi sebelum subuh itu rancak bagi kesehatan. Kecilnya bisa mempercepat metabolisme tubuh. Nah itu Bapak Ibu apa metabolisme tubuh? Tahu Pak Bu? Aku pun tidak tahu karena pokoknya elok kecil pakar kesehatan elok berarti. Nah Bapak Ibu yang mulia. Nah jadi Bapak Ibu salah satu tanda yang bisa kita jadikan patokan untuk melihat apakah kita termasuk orang-orang yang menang adalah dua sholat. Apa kata Nabi? Laisa sholatun athqala 'alal munafiqin. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik min sholatil fajri wal isya, melebihi sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andai mereka tahu keutamaan dua sholat ini, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan berusaha datang walaupun merangkak-rangkak. Nah Bapak Ibu, dua sholat ini bisa menjadi parameter kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menang? Kenapa? Karena inilah dua sholat yang amat berat namun amat dahsyat. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang aku bacakan tadi. Yang pertama, betapa besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya. Jangankan sholat subuh dan sholat isya ya Bapak Ibu, rakaatul fajr khairan minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar yang kita kerjakan antara azan dan iqamah tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnah itu saja mau itu dahsyat pahalanya, apalagi sholat wajib. Yang wajib pasti jauh melampaui yang sunnah berkali-kali lipat. Nah, kalau dibandingkan orang-orang kaya itu Ibu yang ada di barat sana para miliarder ya, itu tidak ada apa-apa orang. Misal Mark Zuckerberg, Ali tahu Bapak Ibu Mark Zuckerberg siapa? Baik tahu Bapak Ibu? Oke, aku ganti pertanyaannya. Facebook lain tahu Bapak Ibu? Lain ya, Facebook lain. Walaupun tidak punya minimal tahu. Asim Mark Zuckerberg akan membuat Facebook itu. Barat pengguna Facebook ini Bapak Ibu, hampir seluruh dunia pun menjadi pengguna Facebook. Ya, bukan hanya manusia dari yang ketik sampai yang datang, bahkan kucing pun lah ada Facebook ini. Ya, yang boleh ada majikannya kan. Nah, jadi majikannya yang main tapi isinya foto-foto kucing. Nah, Mark Zuckerberg Bapak Ibu, barat kayonya, gajinya kurang lebih sampai 100.000 per detik. Nah, sampai 100.000 per detik barat kayonya itu. Jadi gajinya itu yang silakan dikalikan barat per menitnya, barat per jamnya, barat per harinya, barat per minggunya, barat per bulannya. Masa itulah gaji smart. Barang mau sih kali sampai 100.000 Bapak Ibu. Tak kalau misalnya kan, tak 10 juta. Awak tak kalau selama ceramah subuh nak masuk PT kan. Yang mana menyindir Bapak Ibu ya? Mana menyindir. Nah,
Dibandingkan orang-orang itu baik, orang-orang kaya mulai masuk yang berkok, padu kaum muslimin mulai awak tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin yang sholat subuh berjamaah ke masjid itu mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Tapi di antara kira-kira siapa paling kaya baik? Ustaz awak dan biasa adzan yang biasa imam. Kenapa hal itu? Karena awak tiba kamari di pandangan adzannya, ya kan? Artinya apa? Awak dan sholat istiqo baik, para jumlah awak itu mengalir kepada beliau sendiri. Pahala, pasangan bagi bapak ibu dan mencari minantu. Yang dia jawab baik. Nah, itu mau awak kan? Nah, ada sebesar awak orang-orang terkaya di dunia, kan? Tiap pagi dapat lebih dari dunia dan seisinya. Maksudnya kan pembuat Facebook lewat baik. Nah, maka silakan di KB sambil kalambe ya. Nah, jadi orang lolong kok. Tapi pas yang benar dulu kan, kadang ustadku gagah model lajang kan, kira-kira tiga nah ini. Ada bisa kalian masih lajang. Ya Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari hadis ini, betapa besar pahala sholat subuh dan sholat isya. Kemudian yang kedua, pelajaran kita ambil apa? Inilah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Nah, kenapa paling berat? Karena terjadi di momen yang sibuk, momen orang sedang sibuk-sibuknya. Yang pertama sholat isya. Sholat isya Bapak Ibu terjadi ketika orang sedang sibuk. Orang dari pagi sampai petang bakarajo, ya kan, kasih tungkin, ya, ganti yang pulang, ganti yang setir, ganti yang satunya, ganti yang itu. Saya malam itu apa nih badan kan? Nah, maka malam itulah saatnya melepaskan penat, ya, saatnya untuk bersenang-senang menikmati hidup. Nah, makanya malam hari itu orang sibuk jo, ada yang ngobrol lah namanya, ada yang nonton TV, ada yang ngopi, ada yang main game, macam-macam, bercengkrama menghabiskan waktu sampai tengah malam. Nah, itu sholat isya. Siapa ibu? Sholat subuh. Nah, sholat subuh pula yang paling sibuk dari. Orang ketika subuh itu ibu sibuk makan. Sibuk? Lalu ibu. Lalu walaupun kenyang itu sangat menyibukkan. Kenapa percaya ibu? Misal ada kawan awak yang karajo di kantor kan, sedang sibuk-sibuknya mana mengintip karajonya lah deadline, harus dia ke bosnya. WhatsApp pun kawan masih menjauh ya kawan. Orang lalu kayak ibu disapu-sapu nama jauh. Orang lalu kan sapu ya mana jauh itu. Gimana sibuk lalu. Apa dua sholat kola yang paling baik. Kalau sholat zuhur itu momennya ketika isoman, istirahat, sholat makan, jam istirahat. Sholat asar juga di jam istirahat. Ya. Sholat maghrib, kurang baru pulang karajo, mandi sore langsung sholat maghrib. Nah, jadi nggak ada tantangan. Tapi sholat isya dan sholat subuh inilah dua sholat yang spesial, yang beda kadang-kadang. Harus membutuhkan kekuatan iman untuk melakukannya. Nah, makanya dua sholat ini yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk mencari diri awak kira-kira masuk golongan orang munafik atau indahnya, silahkan periksa dua sholat ini. Ambil dua sholat ini selamat kita kerjakan, apalagi di masjid sebagaimana yang kita lakukan sekarang, insya Allah awak selamat dari golongan orang. Tapi kalau dua sholat awak lalaikan misalnya Bapak Ibu, awak abaikan, apalagi naudzubillah awak tinggalkan, maka boleh jadi kita termasuk golongan orang munafik. Dan orang munafik kan main-main. Buka surah An-Nisa ayat 120. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir terjun ke dalam neraka bersama-sama. Nah, jadi suatu orang munafik sama-sama masuk neraka di orang kafir. Ya. Nah, jadi sama-sama orang kita di neraka itu 2, 3 amal jil sama bagus. Bapak sama-sama masuknya karena tidak ada bedanya. Orang munafik kalau ditanya kamu Islam, KTP Islam, tapi sholat indah, puasa apa lagi, zakat apa lagi, haji umroh apa lagi, padahal ini mampu. Maka tidak ada bedanya di orang kafir. Bapak Ibu, bahkan para ulama menyebut orang munafik kau ya sabana manusia. Bapak waktu sebuah pertanang, sajua, tentram, lama, damai, sentosa. Ya. Bapak bisa begitu, kecek para ulama. Karena orang munafik masih lalu, ya. Karena orang munafik masih lalu. Kalau ngajar orang tuh itu makanya wangi punya waktu itu. Makanya sebuah pesanan kan karena orang
orang munafik masih tak kalau awak nikmatilah momen yang baik aku lah jagonya berwangi dunia. Nah Bapak Ibu mulia, maka dua sholat ini bisa menjadi pertanda bagi kita, ya, bisa menjadi tolak ukur sudahkah kita menjadi orang-orang yang menang atau belum. Andai dua sholat ini bisa kita kerjakan dengan baik seperti yang sekarang, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menang dan mendapatkan inti daripada bulan suci Ramadan. Amin. Kalau tidak, berarti kita tereliminasi. Qul qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa, Pak? Oh, ada pertanyaan dia? Oke, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung ceramah kita. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke.